Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buning, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak ini Agus? Buning, dalam kegiatan ini kan ada kegiatan coaching ya. Nggih. Eee, Buning tadi mau menyampaikan apa ke saya tentang masalah Buning yang ada di sekolah, Buning. Nggih, Pak Agus. Terima kasih atas waktunya Pak Agus telah menemani saya pada proses coaching ini. Jadi begini, apa namanya, anak-anak itu akhir-akhir ini mungkin lebih dari 4 mingguan, berarti 1 bulanan ya. Itu baik kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, itu tuh mereka itu selalu pengennya kalau pagi ketika berangkat Yasin itu selalu diobrak-obrak Pak Agus. Mereka itu sepertinya kesadaran dirinya itu sangat sangat rendah untuk apa namanya minggu-minggu ini. Kalau yang kemarin-kemarin mereka masih adalah semangatnya. Masih adalah semangatnya untuk tidak kompakan, satu kelas tidak kompakan demikian. Tapi untuk minggu-minggu kemarin itu mereka itu bikin guru, terutama saya, karena saya itu setiap pagi itu obrak-obrak mereka, yang perempuan pun demikian. Kesadaran mereka itu nggak apa namanya, mulai kendor lagi, padahal ya kita sebagai guru ya tarik ulur gitu loh. Saya berharap pada coaching ini ada solusi, ada apa jalan dari apa yang saya hadapi ini Pak Agus. Nggih nggih nggih. Kira-kira Buning nggih, permasalahan yang anak-anak itu apa kira-kira Buning? Penyebabnya kok bisa seperti itu apa Buning ya? Kok seperti itu selama ini Buning? Yang Buning lihat sudah, apa itu Buning penyebabnya? Kalau sepengamatan saya sih, mereka ini kan memang apa namanya wilayahnya saya, khususnya wilayahnya saya itu Pak Agus. Anak-anak itu kebanyakan satu kelas itu hanya 1, 2 orang saja yang berasal dari keluarga yang cukup hanya 1, 2 Pak Agus. Sisanya itu anak-anak itu berangkat dari keluarga-keluarga yang sangat-sangat minim Pak Agus ekonominya. Mungkin anak-anak itu terpecah fokusnya belajar karena mungkin sepengamatan saya ini ya, entah tidak dikirim, entah anak-anak ini pengen apa tidak orang tua tidak bisa membelikan, atau orang tua ada yang sibuk bekerja sampai apa namanya anaknya itu gak direken. Kadang itu ada Pak, orang tua yang hanya sekedar ngirim. Habis itu pulang. Sampai saya itu mikir, ini loh, bapak ibunya ada yang sering ngirim, ada yang kalau rumahnya jauh, ya enggak. Itu anak-anak ini loh gak dituturi, apa gimana. Saya itu sampai kayak gitu, Pak. Oh, berarti di sistemnya itu ada sistem kirim Bu ini ya? Iya, Tidak di mungkin tidak apa pondok, namanya, tidak ada langsung di pondok gitu mungkin? Enggak, dekos. sistem kirim berarti ya untuk konsumsi Iya, makannya itu? untuk makan anak-anak itu yang apa namanya yang mungkin di daerah situ rumahnya itu kirim Pak. Kalau misalnya jauh baru dekos kayak di rumahnya kayak di Wangkal, Gading, Probolinggo, Madura itu dekos. Kalau ngirim itu saya rasa sih ngirim itu hampir setiap hari sih. Cuma orang tua kalau ngirim kayaknya kurang ada komunikasi sama anak itu. Oh, berarti itu mungkin situ anu Buning, kurangnya komunikasi dan juga kasih sayang mungkin, perhatian lah, intinya di perhatiannya mungkin Buning itu Buning, itu penyebabnya mungkin Buning. Ya bisa jadi itu, bisa jadi itu salah satunya
kalau mereka berbuat seperti itu, padahal saya rasa saya sebagai orang tua ketika di sekolah, baik saya maupun teman-teman yang lain, itu ya ya apa ya Pak, nggak mungkin lah kita membiarkan anak yang seperti itu. Cuma saya rasa kalau saya terus-terusan, jujur aja Pak Agus, saya capek. Oh, Obrak-obrakan terus itu capek iya sekali. iya 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 iya. Setiap Itu hari dari loh siapa itu. nih? Dari pihak pondokan atau SS sekolah sendiri gimana melihat Nah, seperti itu? kalau dari pihak pondok ya, kalau Iya. pihak pondok itu ada sih memang saya lihat itu di setiap kamar itu ada ketuanya. Di setiap kamar itu pasti ada ketua kamar. Tapi ketika saya pagi datang, datang, kemudian saya ke kamar, anak-anak saya naruh tas dulu ke kantor, terus saya obrak anak-anak karena Gus sudah kelihatan mau keluar dari rumahnya. Itu tuh saya jalan ke kamar, itu ketua kamarnya yo ikut Pak. Ikut ikut nimbrung. Iya Kadang iya. kan udah nggak tahu kemana, jadi cuek aja, tidak mengindahkan tugasnya dialah, tanggung jawab dialah sebagai ketua kamar itu apa gitu loh. Iya iya iya. Jadi masalahnya seperti itu ya. Terus Iya, kira-kira ini sedangkan gini, ya, dari sedangkan sebab itu mungkin solusi yang dipikirkan Buning apa ya, untuk penyebab itu solusinya? Ya untuk diri sendiri, untuk anak, dari sekolah, atau dari pondok itu Buning? Nah, kalau menurut Solusinya. saya sih, Nggih nggih. saya berpikirnya itu kita itu kurang ada komunikasi. Komunikasi yang yang kayak yang sejalan antara pondok, antara sekolah dan orang tua, Pak Agus. Kayaknya kita komunikasinya itu jalan sendiri-sendiri. Oh Jadinya gitu ya? yang kerepotan ketika pagi kayaknya itu guru. Oh gitu. Iya, Jadi solusinya apa kira-kira tuh Buning untuk menyelesaikan penyebab itu? Mungkin, masuk untuk pondok atau untuk sekolah sendiri, untuk penyebabnya itu diselesaikannya gimana? kalau tadi saya sudah kalau solusinya itu sepertinya kalau masalahnya itu kurangnya komunikasi antara pihak pondok, kayaknya ini kita menyelaraskan ini komunikasi kita yang tidak sejalan ini, gimana caranya orang tua sama pihak pondok, sekolah ini bertemu. Kayaknya seperti itu Pak Agus. Bertemu entah itu dalam bentuk rapat atau dalam bentuk apa ya. Biasanya kayak gitu itu bentuknya rapat memang ya Pak. Iya, rapat wali murid biasanya itu nanti itu. Lah ya itu kendalanya kita itu. Kendalanya kita itu rapatnya itu terjadi 1 tahun itu cuma 2 kali. Oh, Yang iya iya. pertama rapat imtihan. Yang kedua itu kita rapot Jadi rapatnya pas hanya 2 waktu kali, ambil rapot. memang di semua sekolah emang gitu Bu, di dunia saya juga gitu juga. Tapi kalau memang kalau saya sih mendesak bisa rapat kelas sendiri, menurut saya gitu. Dan ya Hmm. kelas sendiri itu kita usul ke atasan langsung, kepala sekolah, minta izin, bisa kok kayak gitu. Untuk SD, tapi kalau SMP terutama pondokan saya kurang tahu juga sistemnya gimana, alurnya gimana, karena di situ ada 2 lembaga, ada sekolah sendiri dan juga ada pondok sendiri. Mungkin yang tahu solusi terbaik ya Bunding itu udah mungkin beda, Iya, iya. Solusinya terbaik mungkin itu rapat itu mungkin, tapi kalau mungkin diusulkan ke kepala sekolah mungkin bisa Bunding. iya. Iya juga sih Pak Agus.
dari apa namanya, mungkin kendornya anak-anak, terus lagi semangatnya anak-anak yang mulai, saya pikir mereka mulai mulai acak adul seperti itu. Mungkin itu memang harus segera dibicarakan. Saya juga sepertinya harus segera koordinasi dengan kepala sekolah bagaimana kepala sekolah bisa memfasilitasi antara kami, sekolah, dan pihak pondok untuk menyamakan komunikasi tersebut. Itu yang seperti itu yang obrak-abrik hanya Buning, apa gurunya apa ada pihak lain, pihak yang obrak-abrik itu Buning? Ya, yang Semua. iya, yang obrak-abrik itu setiap pagi itu saya yang putri, Pak Agus. Nggih. Kalau yang putra itu satu, pasti kepala sekolah. Yang kedua, pasti TU. Tapi kalau misalnya TU berangkatnya siang, lah itu tuh kita keteterannya itu di situ. Oh, iya 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 iya. Iya, makanya banyak teman-teman itu banyak yang ngomong. Kalau saya itu kan gak ada jamnya itu hari Selasa sama hari Jumat. Jadi teman-teman itu banyak yang ngomong gini, kalau hari Jumat anak-anak itu blas pasti hilang. Bilangnya gimana Buning? Ya soalnya gak ada yang ngobrak. Oh, sampai libur gitu ya? Ada. Saya libur. Iya 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 Kan iya. capek sendiri kayak saya, Iya Pak iya. Agus. Iya. Iya, jadi di pondok emang gitu ya. Ada pondok, ada sekolah, jadi serba salah mungkin. Ya Termasuk itu. gini Buning, solusi yang jenengan ungkapkan tadi untuk rapat dengan wali murid, kepala sekolah dan juga pondokan. Kira-kira itu kapan pelaksanaan Buning? Kira-kira pelaksanaannya untuk itu Buning? Ya, ini kan mumpung ada momennya itu kan anak-anak mau sumatif nih, Nggih, Pak nggih, Agus. nggih. Kami itu ujian semesternya sekitar tanggal 15-an. Mungkin setelah sesi coaching ini saya bisa langsung koordinasi dengan kepala sekolah mengenai ya apa yang kita rasakan ini. Kemudian biar kepala sekolah bisa matur ke dalam bagaimana, apakah dalam ikut serta dalam komunikasi yang tidak sejalan ini, apa dalam menyerahkan itu ke sekolah apa bagaimana kan gitu. Tapi saya harap sih dalam bisa ini ikut 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 di dalamnya. Soalnya apa menyangkut ketua kamar yang demikian tadi itu. Gitu. Jadi sesi coaching ini sama Pak Agus itu setelah ini saya pikir kayaknya bisa ini saya langsung koordinasi dengan kepala sekolah. Jadi pelaksanaannya enak ya, dekat mungkin sistem secara dekat ini Buning ya. Kan setelah ini mau Iya, ada acara ujian, mungkin bisa dengan tepat sekali benar Buning, itu Buning acara itu Buning. iya. Jadi Selain untuk itu, ada momen-momen yang dekat ini segera mungkinlah kita ungkapkan kepada wali murid, guru, kepala sekolah dan juga bagian pondokan. iya, iya. Saya pikir seperti itu, Pak Agus. Jadi mudah-mudahan Buning permasalahan Buning ini bisa terselesaikan dengan baik dan tidak ada kendala dalam pelaksanaannya. Nanti kita doakan semoga sukses sehingga Ya, amin, Pak. anak-anak bisa dikendalikan lagi dengan kolaborasi kepala sekolah dan pondokan. Nggih, Saya nggih. kira itu Buning apa yang saya bisa jadikan apa namanya pembicaraan sekarang ini. Saya kira cukup itu Buning ya. Nggih, bagus. Terima kasih ya atas Nggih. waktunya ya. Nggih Buning, matur nuwun Nggih, Buning, sampai terima Buning. kasih telah menjadi teman dalam Nggih, saya percakapan coaching ini sehingga saya bisa menemukan solusi terbaik dan secepat mungkin. Benar katanya Pak Agus tadi ini harus disegerakan. nggih betul betul betul. Nggih.
Ya, mudah-mudahan sukses Bu Ning. Terima kasih. Terima kasih Oke. Pak Oke, Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Ya. Apaan nih? Oke. Nah, sekarang sesinya saya ya, Pak Agus Nggih. G. Oh, Iya, G. Pak. Kok Pak Iwan panggilnya saya Buning